Oke, udah direkam. Sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Malam, Pak. Materi setelah UTS itu dari termo ya. Jadi kita hari ini membahas termo. Em, sebentar. Soalnya nggak ada yang soal kan. Oke. Masih ingat nggak pelajaran termodinamika? Ingat, Pak, ingat. Lupa. Nah, saya pakai apa? Oke, di sini ada 6 soal ya. Semoga sejam ini selesai, terus besok atau lusa kita bisa tutorial lagi kalau kalian kosong. Em, Soalnya udah kelihatan? Udah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi pertama ketika mengerjakan soal ya tentu baca dulu soalnya. Dipahami soalnya ini kira-kira soal tentang apa ya. Kemudian ditulis apa yang diketahui, apa yang ditanyakan gitu ya. Yang ditanya apa sih gitu kan. Dan dipikirkan dari yang diketahui ini kira-kira untuk menjawab soalnya ke arah mana gitu ya langkahnya. Suatu wadah berisi gas ideal ya. Ada tulisan gas ideal di sini. Em, Semoga teman-teman masih ingat ya. Jadi biasanya kalau di fisika dasar asumsi atau beberapa asumsi digunakan untuk menyederhanakan gitu ya. Dan ya biasanya masih bisa dipakai untuk menjelaskan alam gitu ya. Dan namanya gas ideal kan. Itu aslinya nggak ideal-ideal banget gitu. Dengan jumlah molekul ya, jumlah molekul 3 kali 10⁴. Jadi di wadah itu misalnya ada kotak atau ada bola gitu ya. Di dalam wadah ini itu ada sejumlah itu. Misalnya kita tulis N sama dengan 3 kali 10⁴ ya. Dan volume 15 liter. 15 liter. Jika energi kinetik rata-rata ya, EK rata-ratanya molekulnya ya. Ini kayaknya per molekul ya karena pangkat -21. Jadi per molekulnya punya energi kinetik. Energi kinetik itu energi gerak ya. Setengah mv kuadrat gitu loh. Itu 4,5 kali 10⁻21 joule. Berapa tekanannya? Nyatakan dalam pascal ya. Tekanannya berapa? Jadi yang ditanya P-nya. Gitu. Kira-kira teman-teman bisa menjawabnya? Arahnya kemana ya ini? Ada yang tahu? Mungkin ada yang mau komentar dulu? Nggak ada? Gimana? Mas? Kalau misalnya ya nanti pas ujian kan nggak bisa ya buka ChatGPT, buka buku, buka apapun nggak bisa. Nanya temen juga nggak bisa. Kan kira-kira ngerjainnya gimana? Coba latihan berpikir gitu. Gimana? Di sini ada tulisan gas ideal. Gas ideal tuh rumusnya apa saja sih yang perlu kalian hafalkan gitu? Ada yang tahu? Ada yang namanya persamaan keadaan gas ideal. Persamaan keadaan
Bahasa Inggris, bahasa kerennya adalah equation of state, gitu ya, persamaan keadaan gas ideal. Ada yang ingat rumusnya gimana? PV sama dengan 2/3. N K T ya. Konstanta ini N-nya jumlah partikel, K-nya konstanta, Boltzmann, T-nya temperatur ya dalam Kelvin, ini tekanan dan ini volume ya. Atau bentuk lain juga ada, PV sama dengan N R ya. Nah, ini kalau ini jumlah partikel, kalau ini mol ya, sama sebenarnya. Mol itu kayak lusin gitu ya. Lusin itu kan satu lusin 12 partikel. Nah, kalau satu mol itu bukan 12 partikel tapi bilangan Avogadro partikel gitu ya. Jadi mol itu kayak ya kayak lusin gitu, kayak gross, lusin, kodi gitu ya, kalau pernah dengar satuan jumlah ya. Kalau lusin kan 12 ya, gross itu 144, kodi itu 20 misalnya. Jadi mol itu sama kayak gitu ya. Oh, saya punya 5 mol ya, 5 kali jumlah bilangan Avogadro berapa? Ada yang ingat? 6, Avogadro number ada yang tahu berapa? 6,022, Pak. Ya. Kali 10 pangkat. Pangkatnya yang penting. 23 ya? Masih ada? 23 Pak. 23 benar nggak? Benar, 23. Iya Pak. Nah, itu harus dihafalin ya. Kalau konstanta alam semesta mungkin nggak apa-apa. Tapi ya kalau pas mau ujian paling nggak dihafalin. Ya, ini ada bilangan Avogadro ya. 1 mol itu sekian partikel gitu ya. Sama seperti kalau saya punya 1 rim kertas itu 500 berarti gitu ya. Kalau ini 1 mol sekian partikel. Jadi persamaan serupa gitu ya. K-nya konstanta, R-nya juga konstanta. Cuma beda satuan aja biasanya dalam liter misalnya, ini dalam meter kubik ya. Ngomongnya gitu. Ini konstanta Boltzmann ya 1,38 kalau nggak salah banget. Gitu. Oke. Ini persamaan pertama ya. Ini harus hafal. Ada 2 bentuk seperti ini. Persamaan keadaan, persamaan terkait gas ideal lagi yang perlu kalian hafal apa? Ada yang tahu? Yang di sini yang diketahui di soal ya, energi kinetik rata-rata partikel gitu ya. Energi kinetik rata-rata partikel ya kalau diturunkan itu satu partikel gas idealnya akan punya energi segitu rata-ratanya. Ya, tentu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu ya, tapi rata-ratanya akan sesuai dengan yang namanya temperatur dari gas ya, 3/2 K kali T ya. Ini rumus ini juga perlu dilakukan. Sampai sini kebayang? Oke. Ini itu juga ada teorinya sebenarnya sulit ya dijelaskan. Ada namanya teori ekipartisi gitu ya. Tapi ya kalian nggak terlalu paham nggak apa-apa. Tapi percaya aja bahwa satu partikel itu rata-ratanya akan punya energi kinetik yang bersesuaian dengan temperatur gas itu gitu ya. Misalnya kalau di ruangan saya ini temperaturnya panas ya, suhu 30 Celcius misalnya atau 35 Celcius misalnya gitu ya. Berarti apa artinya? Artinya gas partikel kecil-kecilnya dan nitrogen, oksigen di sekitar saya itu punya energi kinetik rata-rata yang lebih besar ya, ketika suhunya tinggi. Kalau dihitung ada rumus seperti ini ya. Bisa dipahami ya. Nah, itu juga harus dihafalin paling enggak sebelum ujian. Saya enggak maksa kalian harus hafal seumur hidup ya enggak. Cuman kalau kalian mau ujiannya bagus ya dihafalin gitu ya. Oke, nah ini artinya kalau dari soal ini teman-teman bisa cari nilai suhu ya. Jadi ada EK, berarti ini bisa diubah menjadi suhu gasnya berapa kira-kira. Nah, sehingga kalau sudah ada N, ada V, ada T, nyari P-nya gampang ya, tinggal pakai persamaan keadaan gas ideal ya. Oke, berarti T-nya dicari dulu. Berarti apa? 2 kali EK gitu ya. Per KK ini ya.
Jadi ketemu berapa Kelvin, kemudian masukin ke PV sama dengan MKT ya. Ini juga sebenarnya bisa langsung masuk sini ya. NK kali 2/3 K-nya di bawah. NK kali. Jadi K-nya kecoret. Sehingga jadinya atau P sama dengan apa berarti? N 2/3 EK per V. Ini ya. Nah, coba kalian masukin semuanya angka-angka. Kalau sudah satuannya SI semua nggak masalah. Ini konstantanya hilang sih, jadi yang penting saling menghilangkan aja. Kalau Joule berarti volumenya harus meter kubik ya. Jadi 2/3 kali N-nya berapa? 3 kali 10 pangkat 24 partikel ya. Kalian bisa hitung berapa mol ini ya. Setengah mol. 5 mol ini. Dikali EK-nya 4,5 kali 10 pangkat minus 21 dibagi volumenya 15 liter itu berapa meter kubik? Ada yang tahu? 15 liter berapa meter kubik? Ada yang bisa? 15 kali 10 pangkat min 3, Pak. 15 kali 3, benar ya? Dari mana tuh? 15 kali 10. Oke, 0,015. sama aja ya, 0,05. Jadi liter itu sama dengan apa sih? 1 liter itu sama dengan berapa meter kubik? 1000 Pak. 1000? Enggak dong kalau ini. 0,001 ya, 1/1000 mungkin. Oh iya itu Pak maksudnya Pak. Kalau 1 meter kubik itu ada 1000 liter ya. Ingat ya, meter kubik atau liter ini satuan volume bukan massa ya. Kalau ini air, yang 1 meter kubik air, masanya berapa? Nah, itu berarti kali densitas air ya. Dia 1000 kg per meter kubik berarti nanti jadi 1000 kg atau 1 ton ya. Jadi kalau kamu punya ember, punya wadah kamar mandi itu 1 meter kali 1 meter kali 1 meter kotak gitu ya. Maka air yang terkandung di situ beratnya adalah 1 ton gitu ya. Itu kalau massa air. Kalau gas tentu nggak seberat itu. Nah, ini jadi masukin ke sini 0,015 ya. Ketemu berapa? Dihitung silakan. Kamu hitung. Pangkat 24 kali pangkat minus 21 berarti 24 kurang 21. Oh, tapi ada mesti 1 juta. Pangkat 6 kira-kira ya sih. Pangkat sekitar pangkat 6, pangkat 5. Berapa temunya? Bisa ngitung nggak di kalkulator? Jangan pakai kalkulator ya. Nggak ada yang ngitung nih. Sabar Pak. Hah? Ada yang ngomong tadi kayaknya. Berapa? Berapa yuk? Nggak ada yang ngitung. 6 bukan Pak? Ya. 6 kali 10 pangkat 5 ya. Berarti ini satuannya apa? Jangan lupa satuannya. Newton per meter persegi ya. Atau Pascal ya. Jadi sama aja dengan Pascal. 10 pangkat 5 Pascal, PA. Oke. Satuan standar SI-nya. Nanti kalau kanan ada satuan yang lain ya. Kayak apa namanya? TM, bar, milimeter Hg, milimeter Hg, dan
Oke, sekarang kita ke nomor 2 ya. Semoga sudah paham. Ada pertanyaan dulu tentang gas ideal? Tentang soal ini atau gas ideal? Bebas ya. Tanyanya liar nggak Bu? Nanti aja Pak. Lanjut ya. Oke, sekarang nomor 2. Sini ada soal lagi ya tentang memahami konsep hukum ke nol termodinamika. Oke. Ya, nah, betul. Oke, tentukan benar atau salahnya pernyataan begitu. Jadi cuma nentuin benar salah ya. Tentu kalau ini soalnya saya dikasih penjelasan. Pertama, kesetimbangan thermal equilibrium ya, berarti tidak ada aliran energi bersih, net energy flow, nggak ada aliran energi bersih. Energi bersih itu maksudnya ya kalau di total gitu ya ada aliran enggak gitu. Dalam bentuk panas antara dua sistem yang berinteraksi. Ya. Jadi kalau ada dua sistem nih, tempelan misalnya ada sistem A, sistem B gitu ya. Kalau ada kesetimbangan thermal, berarti ya kalau di total energi yang masuk dan keluar ke sistem itu harusnya nol gitu ya. Eh, di total jadi nol. Jadi yang A ke B mungkin ada ya, misalnya 10, tapi B ke A juga 10. Boleh gitu ya, tapi kalau di total harus nol. Ya. Jadi harusnya ya benar. Kalau dibilang net energi flow-nya nggak ada benar. Ini jawabannya B. Benar. Coba kita lihat kunci benar nggak? Ya benar ya. Oke, sekarang nomor 2, pernyataan 2. Dua sistem masing-masing berada dalam kesetimbangan thermal dengan sistem ketiga. Jadi dua sistem ya, A ternyata dia setimbang thermal dengan B. Nah, si C juga setimbang thermal dengan si B gitu ya. A dan C ini. Maka kedua sistem belum tentu berada dalam setimbang thermal satu sama lain. Berarti A sama C-nya setimbang thermal enggak? Kalau di sini bilang belum tentu. Benar apa salah kalau belum tentu? Kalau Salah pernyataannya itu belum Pak. tentu, berarti salah ya. Hukum ke nol itu menyatakan gitu sebenarnya. Kalau A dan B itu setimbang thermal, kemudian B ke C setimbang thermal, maka A dan C itu pasti setimbang thermal. Hukum ke nol sederhananya gitu. Sebetulnya lebih dalam dari itu, hukum ke nol itu kayak kita me, apa ya, menyepakati bahwa suhu itu universal. Suhu itu nggak bergantung pada jenis bahan yang diukur. Harusnya. Jadi kalau A dan B terserah dia materialnya apa. Kalau suhunya sama ya sudah setimbang thermal. Setimbang thermal ya. Saya nggak ngomongin setimbang yang lain kimia atau asam basa atau misalnya uh, ion ion dan seterusnya. Itu nanti ya beda lagi ya kalau. Tapi kalau setimbang thermal ya cuma pakai suhu udah cukup gitu intinya gitu. Jadi suhu sebagai parameter yang bisa kita sepakati gitu lah. Sebetulnya hukum muka nol itu. Oke, yang ketiga, jika sistem A dan B tidak saling berinteraksi, ada interaksi ya, tapi keduanya berada dalam kesetimbangan thermal dengan sistem C, maka A dan B memiliki suhu yang sama. Benar nggak? Nah, ini yang saya bilang tadi, setimbang thermal itu cukup pakai suhu gitu aja. Jadi A Bener B Pak. tidak saling berinteraksi, ya nggak ada interaksinya. Tetapi keduanya setimbang thermal dengan C, maka A dan B memiliki suhu yang sama. Ini benar, bro. Ini jawabannya pernyataan yang benar. Oke, jadi suhu sebagai entitas yang kita percaya gitu ya, kita sepakati sebagai eh, semacam apa ya, alat ukur, semacam alat ukur, walaupun itu bukan alat. Makan besaran untuk mengukur setimbang thermal atau enggak. Oke, sekarang pernyataan keempat. Hukum ke-0 termodinamika menyatakan bahwa panas selalu mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Jadi maksudnya adalah otomatis ngalir dari benda suhu tinggi ke benda suhu rendah energi.
Artinya benda yang panas itu kalau lingkungannya dingin ya dia akan mendingin secara otomatis. Pernyataan itu benar gitu ya sebenarnya yang bagian ini. Panas selalu mengalir ya. Kalau nggak dikasih apa-apa, nggak dibaca, maka panas itu secara otomatis mengalir dari benda bersusun ke benda. Ini pernyataan yang benar bagian yang belakang ini. Tapi kalau dia bilang hukum ke nol, itu jadi salah ya. Jadi yang bikin salahnya adalah hukum ke nol menyatakan. Nah ini salah. Jadi hukum ke nol tidak menyatakan proses itu, gitu ya. Yang menyatakan proses kayak gini ya, hukum alam seperti ini namanya hukum kedua termodinamika, bukan hukum ke nol ya. Jadi hukum kedua itu tentang entropi kalau teman-teman sudah diajarin di kelas, nggak tahu udah atau belum. Tapi ada benda yang namanya entropi ya, menyatakan semacam apa ya, kekacauan. Entropi alam semesta kalau total itu selalu nambah. Jadi ini pernyataan yang salah ya kalau semuanya ini. Belakangnya benar tapi depannya salah. Jadi ya salah pernyataan. Sampai sini bisa dipahami? Udah? Ada pertanyaan dulu nggak? Ya ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Soalnya masih gampang. Susah. Ada yang Oke, bisa dilihat soalnya ya. Kita sekarang main grafik. Mahasiswa mampu memahami konsep usaha kerja oleh kelas itu dan menerapkannya pada kasus isobarik, isoforik, isotermal, dan isobarik. Nah, ini ada satu soal terkait itu, gitu ya. Tekanan dan volume gas ideal monoatomik. Nah, ini monoatomik itu apa? Tahu nggak monoatomik maksudnya apa? Monoatomik itu ya atomnya nggak berikatan gitu ya. Jadi tunggal gitu. Misalnya em, helium gitu ya, gas hidrogen, gas argon gitu ya, dan seterusnya. Ini bisa tunggal kayak gini. Tapi kalau gas di kehidupan sehari-hari ya kondisi temperatur biasa, misalnya oksigen itu O2, tidak O doang ya. Nitrogen misalnya, gas nitrogen itu N2. Ya. Nah, ini bukan monoatomik, kalau ini diatomik. Ada dua atom di situ berikatan. Nah, terkait dengan ini tadi eh, tentang ekuivalensi 3/2 ini sebetulnya juga akan bisa berubah ya, tergantung monoatomik atau enggak. Kalau dia diatomik bisa 5/2 ya, atau bahkan 7/2. Oke. Ada namanya derajat kebebasan. Tapi kalau monoatomik ya, gasnya monoatomik itu 3/2 ya. Tapi kalau gasnya diatomik dan lebih dari itu, maka itu enggak sesederhana 3/2 nanti. Karena atomnya misalnya nitrogen gitu, kan sama N berikatan. Nah, ini atom ini bisa berotasi, bisa bervibrasi gitu ya. Seperti ada pegasnya gitu. Jadi bisa bervibrasi. Nah, ini ada derajat kebebasan yang lain yang perlu dilibatkan ketika menghitung energi mereka, ya, energi dari partikel tadi. Jadi nggak cuma uh, translasi ya, translasi itu ada 3, ke kanan, ke kiri, atas, bawah, depan, belakang gitu ya, ada tiga derajat kebebasan istilahnya. Maka kalau 3 derajat kebebasan, rumusnya jadi 3/2. Tiganya itu dari derajat kebebasan. Ada tambahan 2, misalnya ada vibrasi, rotasi jadi 5/2 gitu ya. Nanti bisa jadi 7/2. Ada vibrasi dan rotasi bisa nambah derajat kebebasan, nambah apa namanya? Cara kita menggerakkan dia. Ada cara yang lain selain translasi kanan kiri atas bawah. Oke, kembali ke sini ya. Berubah dari A ke B ke C ya. Jadi dari posisi sistem ya, ini sistemnya dari A, punya volume sekian, tekanan sekian ya. Saat itu si sistemnya gas monoatomik tadi, saat itu di titik A ini dia punya tekanan tertentu, punya volume tertentu. Jadi kemudian sistem tadi berubah gitu ya dari A ke B, jadi artinya apa ini?
Yang berubah apa? Kanannya, karena berubah tapi volumenya tidak berubah. Itu isokorik yang itu grafik itu A ke C merupakan kurva isotermik. A ke C merupakan yang kurva merah ini adalah isotermik. Oh, ini dikasih keterangan di sini. Kurva yang ini adalah isotermik. Isotermik itu artinya apa? Suhunya konstan. Kalau dia ngikutin jalur itu berarti dia mengikuti proses yang suhunya konstan sistemnya. Kalau isotermik. Oke, sekarang nomor A. Tentukan kalor total yang terlibat dalam proses tersebut. Kalor total. Kalor total itu gimana berarti? Ki total ya. Ki yang masuk atau keluar totalnya berapa? Ya, kira-kira gimana berarti? Sekarang hitungnya teman-teman. Dia dari A ke B ke C. Kalor yang terlibat dalam proses A ke B ke C ini berapa? Gitu. Ada yang bisa menjawab? Gimana caranya? Ada yang bisa jawab? Total ya dari A ke B ke C. A ke B ke C. A ke C tapi lewat B. Suara saya masih masuk kan? Masuk Pak, masuk. Masuk Pak, masuk Pak. Ya coba dijawab. Eh, Gimana kira-kira? Cara menjawabnya gimana? Kalau teman-teman dapat soal gini, gimana caranya menjawabnya? Gitu. Bisa nggak kira-kira? Hmm. Ki totalnya dari A ke C, berarti kan saya bisa jumlahkan ya. Dari Ki A ke B ya, tambah Ki dari B ke C, kita pisahkan. Ya. Terus gimana? Coba sini paham dulu. Jadi prosesnya kita bisa pisah dulu. Ki A ke B. A ke B itu prosesnya apa ini namanya? Volumenya konstan ya, dari PV-nya bisa dilihat bahwa dia vertikal ke atas, volumenya 0,4 ya tetap 0,4. Ini berarti proses isokorik ya, volume tetap. Artinya apa kalau isokorik ya? Karena isokorik volume tetap, volumenya sistem tetap, berarti dia tidak eh, melakukan gerakan ya, atau tidak bekerja, atau tidak dikenai kerja. Jadi PdV integral PdV ya, atau P-nya konstan ya, P kali delta V itu. Ininya jadi nol ya, karena delta V-nya nggak ada, delta V-nya nol, sehingga kerjanya juga nol. Jadi selama A ke B ini, dia tidak dikenai ataupun tidak mengenai kerja. Gitu. Sampai sini, paham ya, isokorik. Kalau B ke C, B ke C ini tekanannya konstan, volumenya berubah, berarti ada kerja ya di sini. Kerjanya berapa? Ya, tinggal P dikali delta V, karena volumenya berubah, P-nya tetap, P-nya konstan ya, selama perubahan P. Jadi nggak perlu pakai integral. Sampai sini kebayang maksudnya? Itu dulu. Kamu bisa menghitung kerjanya berapa. Ya. Kerja dari B ke C itu berapa. Dikenai apa mengenai kerja? Sistemnya bekerja atau sistemnya dikenai kerja oleh lingkungan gitu ya. Lihat volumenya. Volumenya mengecil apa membesar. Nah kalau di situ panahnya kan ke kiri ya. Berarti volumenya kan mengecil. 0,4 menjadi 0,2. Dia mengecil. Berarti dia kan gitu ya. Ada yang mendorong dia ke dalam. Ya. Dia pengen bebas tapi didorong sama sesuatu sehingga dia mengerut gitu ya. Walaupun bisa jadi dari dirinya sendiri ya. Cuman itu pasti ada
kita bisa bilang bahwa lingkungan memberi kerja gitu ya, atau dia dikenai kerja. Ini volumenya lebih kecil dari sebelumnya gitu ya, mengecil dia. Jadi delta V-nya nanti negatif ya, karena delta itu pasti sesudah dikurangi sebelum yang namanya delta itu. Sesudahnya lebih kecil daripada sebelumnya, jadi negatif. Kerjanya negatif. Dia tidak bekerja tapi dia dikenai kerja. Oke. Terus gimana? Ini baru kerjanya doang, 0 sama ada, gitu ya, minus. Tinggal dikalikan aja 4 kali 0,5 dikali 0,2 kurang 0,4. Hmm. Gimana? Bingung. Rumus hukum termodinamika kedua hafal nggak? Hukum termodinamika nomor 2 ya. Tentang kekekalan energi ya. Kok hukum kedua sih? Hukum pertama. Hukum kedua kan entropi. Hukum pertama termodinamika. Apa bunyinya? Delta U sama dengan perubahan energi dalam sama dengan apa? Kalor yang keluar masuk ditambah tenaga kerja. Ini rumusnya. Udah gini doang. Sampai sini hafal nggak nih? Rumus ini harus hafal ya. Delta U atau U ini energi dalamnya itu terkait dengan suhu sistemnya. Ya. Kalau suhunya tidak berubah atau isotermal, ya artinya delta U-nya 0. Ya. Q terkait kalor yang keluar masuk ya, bisa Q in, bisa Q out ya. Kalau Q in berarti positif ya, kalau Q out negatif. Kerja juga demikian. Kerja itu terkait dengan dia mendorong atau dikenai kerja gitu atau mengerut gitu. Jadi terkait perubahan volume. Terus kalau udah tahu ini, gimana ngaitin ke soalnya? Jangan tahu. Bingung. Kalau yang proses AB ya, AB tadi kan kerjanya 0 ya, karena dia isokorik. Ya, berarti W-nya 0. Berarti Q-nya sama dengan apa? Sama dengan delta U ya, kita tulis delta U A ke B. Ya, ini akan sama, Q AB akan sama dengan delta U AB. Kenapa? Karena tidak ada kerja gitu ya. Dia tidak dikenai atau mengenai kerja. Jadi kalornya mau masuk atau keluar sama dengan perubahan energi dalamnya. Jadi suhunya, kalor yang diberikan ke dia cuma untuk mengubah suhunya dia. Gitu ya. Tidak digunakan untuk bekerja. Gitu ya. Nah, ditambah, sekarang yang QBC. Di BC ini, Q-nya berapa sih? Berarti delta U ditambah W-nya kan ya. Delta U dari B ke C ya. Ditambah W dari B C. Sampai sini paham ya? Terus gimana berarti? Kita total ya. Ada clue lain nggak? Kalau kita tuliskan ya delta UAB itu apa sih? Berarti kan energi dalam B dikurangi energi dalam di A. Tambah energi dalam di C dikurangi energi dalam di B ya. Sampai sini paham? Ditambah kerja BC. I berarti apa nih? Lihat ada delta, ada energi dalam B, ada energi dalam B di sini ya. Kalau dibuka ini ya, tadi sudah saya buka, sekarang mau saya kurungin. Ini berarti saling menghilangkan kan ya. Jadinya tinggal energi dalam di C dikurangi energi dalam di A ya, ditambah kerja dari B ke C. Sampai sini kebayang? Nah, sekarang lihat C sama A gimana tuh? Dia ada di garis isotermal ya. Ya kan? Artinya apa? Suhunya sama antara A dan C. Kalau suhunya sama, berarti energi dalamnya gimana? Sama juga ya.
Ingat energi dalam itu menyatakan suhu gitu ya, bukan menyatakan suhu. Sama artinya dengan suhu sebenarnya suhu sistem. Berarti ini sesuatu dikurangi sesuatu yang besarnya sama jadi nol kan? Jadi Q-nya dari A ke B ke C akan sama dengan cuma kerja dari B ke C itu. Ya. C-nya berapa? Ya berarti tinggal P dikali delta P ya. P-nya berapa? Ya lihat grafik ya. Dari B ke C, P-nya konstan sebesar ini. 4 kali 10 pangkat 5 ya. 4 pangkat 5 dikali delta V-nya berapa? Berarti 0,2 dikurangi 0,4 atau minus 0,2 ya. 0,2 dikurangi 0,4. Nah, sekarang di total berapa ini jadi? 4 kali 10 pangkat 5 dikali minus 0,2. Jadinya 8 kali 10 pangkat 4 ya. Jadi ini kan 2 minus 2 itu, tapi ini nolnya tambah kurang 1 ya. Jadi minus 8 kali 10 pangkat 4. Satuannya apa? Ya. Kalor, joule. Kerja, joule. Delta U, joule. Ya, semuanya ini joule. Bakunya ya. Kalau orang kimia kadang suka pakai kalori ya kadang-kadang. Saya udah lupa tuh kalori definisinya berapa joule. 4,2, 4.000. Lupa tuh. Satu joule itu berapa kalori sih? Ya, kalau ada soal seperti itu harusnya kita harus tahu ya, nggak apa gitu. Oke, soal A ya, baru soal A. Soal B sekarang. Tentukan apakah kalor mengalir menuju atau meninggalkan gas. Pertanyaannya itu. Kalornya mengalir atau mengalir menuju atau meninggalkan gas. Gas itu maksudnya sistemnya ini, gas. Dan tadi sistemnya gas ideal monoton. Lihat Q-nya positif atau negatif. Di sini Q-nya negatif kan? Kalau negatif, berarti gimana? Kalornya keluar dari sistemnya. Beda dengan kerja ya. Kerja itu kalau positif itu dia mendorong lingkungan. Jadi volumenya membesar ya. Kalau volumenya mengecil tuh negatif kerja. Nah, jadi ini kalau ditanya menuju atau meninggalkan, jawabannya yang meninggalkan. Karena minus di situ ya. Jadi Q-nya ada yang keluar dari sistem, panasnya ada yang keluar dari sistem, menuju lain, menuju lingkungan. Oke. Nah, sekarang nomor 4 ya. Gambar lagi. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Udah paham ini? Soalnya susah apa gampang menurut kamu? Turbo itu kalau saya sih susah ya menurut saya. Saya nggak suka kimia. Thermal kan dekat dengan kimia. Saya nggak suka. Ya, kurang seru lah. Sebenarnya kalau kalau lebih dalam juga kalau udah belajar entropi, mempelajari energi, Gibbs, atau kalau di proses-proses yang aneh. Ini soalnya kebaca nggak ya? Saya. Mahasiswa mampu menghitung energi dalam gas ideal. Jenis gas ideal monoatomik mengikuti 3 proses yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, pertanyaan gimana? A ke B, ke B ke C, C ke A. Secara umum untuk masing-masing proses energi dalam U gas dapat berubah karena panas Q bisa datang atau meninggalkan suhu dan kerja W bisa dilakukan oleh atau ke gas itu. Ya. Berarti ya hukum termodinamika pertama. Untuk ketiga proses yang ditunjukkan pada gambar, isi 5 data yang kosong pada tabel di bawah ini. Oke, jadi ada tabel, nih lihat ada A, B, C, D, E, kita disuruh ngisi ya. A-nya berapa, B-nya berapa gitu ya. Oke ya. A-nya gimana, B-nya gimana, C-nya berapa, D berapa, E berapa. Nah, ya. Sekarang kita lihat proses yang pertama.
Atau yang gampang yang mana? Dari A ke B ya. A ke B ini proses apa? Volumenya konstan berarti isokorik ya. A ke B proses isokorik. Volumenya konstan. Nah, kalau isokorik volume konstan berarti kerjanya kan 0 ya, W-nya 0. Artinya delta U sama dengan I ya. Jadi jawaban nomor A, W-nya 0. Jadi A-nya 0 ya, W sama dengan 0. Terus B kan pertanyaannya delta U-nya berapa ya? Delta U-nya sama dengan Q kalau proses A ke B ya. Jadi delta U-nya sama dengan Q karena W-nya 0 ya, sama dengan 561. Di A jawabannya 0, B jawabannya 561 sama dengan si Q gitu ya. Sekarang yang tahap kedua, B ke C ya. B ke C ini dia proses yang melakukan kerja karena volumenya berapa besar ke kanan ya. Kemudian kerjanya bisa dihitung ya. Berarti P dikali delta V ya. Jadi ini kalau saya integralkan atau tinggi P dikali delta V ya, luas kotak ini adalah si W-nya. Jadi ini W-nya ada. Oke, segitu Mas. Saya nggak tahu nilai volumenya berapa, tekanannya berapa, tapi dikasih perkalian P dikali delta V-nya dari P ke C itu sekian. Ya. Sekarang disuruh nyari Q-nya ya, delta U-nya ada. Ingat rumus hukum termodinamika pertama ya. Hukum pertama bilang delta U sama dengan Q minus W ya. Maka karena W-nya ada, delta U-nya ada, ya sudah, Q-nya tinggal nyari aja ya. Jadi delta U tambah W jadinya. Jadi 4303 ditambah 2867 ya. Q-nya 4303 atau delta U ditambah W-nya 2867 ya. Nanti ketemu 7000 lebih berarti ya. Gitu. Sekarang yang proses dari C ke A ya. Dari ke C ke A dari C ke A oops. C ke A ini volumenya berubah ya, dia mengecil, artinya kerjanya negatif nanti lihat dari kanan ke kiri ya. Dari C ke A ini kan ke kiri ya. Artinya dia volumenya berkurang atau kerjanya negatif ya. Kemudian apa lagi? Dia tekanannya turun ya, bawah. Oke, ya udah gitu dong. Sekarang dicari apa? D sama E. D sama E. D itu delta U, Q-nya soal yang kayak. Kira-kira jawabnya gimana nih? D dulu apa E dulu? Soal D apa soal E dulu? Hmm. Ayo, ada yang bisa jawab? D atau E dulu? Serah. Ya, ayo. Mana yang gampang ya? Dia apa E dulu? Lihat, dia kembali ke titik A. Ya. Kalau kembali ke step yang sama, pressure volumenya sama dengan awal tadi, berarti gimana tuh?
Pusing ya. Gimana yuk? Sudah pada tidur ini? Saya ikutan tidur. Hmm. Ini siklik ya, ada clue-nya dari sikliknya itu. Coba kita misalnya cari delta U yang udah ada delta U apa? AB sama BC ya. Coba ya. Kan berarti delta U A ke B misalnya. Itu kan berarti UB dikurangi UA ya. Kemudian kalau delta U BC itu berarti UC dikurangi UB ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Delta U dari C ke A ya, itu berarti UA ya. Ingat ya, delta itu selalu akhir kurangi awal. A dikurangi UC. Nah, ini kalau lihat ini, berarti saya bisa kurangkan ya. Misalnya biar sama, hmm, ya tinggal dikurangi. Jadi UB dikurangi UA atau delta U ke A ke B ini, UC dikurangi UB, ini saya kurangkan. Kalau saya kurangkan jadi gimana? UB jadi minus ya, UA-nya jadi minus UA yang di UB kurangi UA tadi. Ini jadinya minus UC tambah UB kan? Ya. Hmm. Balik aja tuh balik ya. Berarti saya balik aja. Ini saya balik jadi bukan delta UB ke C tapi delta UC ke B. Jadi UC dikurangi UB dikurangi UC. Saya balik. Kalau kayak gini berarti UB dikurangi OA dikurangi UB ditambah ditambah dulu. Hmm. Minus ya minus jadi ditambah UC ini jadinya adalah UB-nya hilang ya jadi UC dikurangi UA. Sampai sini paham atau bingung? Nah, delta ini kan sama dengan delta U A B A ya B menuju A B ke A itu udah ada belum? Enggak deh, A kurang A menuju B ya. Betul. Saya jadi bingung. Jangan pakai. Jadi ini delta U kalau B dikurangi A ya B-nya kan berarti jadi akhir ya. Berarti ini A menuju B ya. Ini sudah ada angkanya kan tadi ya. Angkanya adalah si yang soal B. Tadi 561. Ya. Ini ada 561. Ini delta U tadi apa? B kurang B berarti C menuju B jadinya. Nah, C menuju B ya berarti tinggal minusnya ini. Jadi minus 4307. Ini 4303.
Nah, ini kalau saya jumlah, saya kurangkan tadi, ketemunya adalah UC dikurangi UA atau dari U A menuju C gitu ya. Ini kurangkan ya, ini kan tadi saya kurangkan. Berarti ini dikurangi ini, jadinya ditambah malah ya. Jadinya 4, 8, 6, 4 ya, Joule. Itu adalah perubahan energi dalam ya, dari delta U dari A menuju C gitu. Nah, pertanyaannya ini bukan A menuju C tapi C menuju A ya. Jadi D-nya jawabannya ketemu ini ya, tapi di minusin ya. Jadi delta U-nya sama dengan minus 4864 gitu. Sampai sini kebayang? Jadi kalau saya mengurangkan dengan cara seperti ini, saya dapatnya nilai delta U A menuju C. Padahal kan pengennya C menuju A. Kan? Udah? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Aman? Atau ketutupan layarnya? Kayaknya udah pada tidur. Hmm. Oke. Sekarang yang E. Ya. Kalau yang E tinggal pakai energi termodinamika ke satu lagi ya. Kan termodinamika aja. Kan D-nya udah ketemu minus 4864. Delta U-nya ya. W-nya ada minus 3740. Berarti nyari Q-nya tinggal delta U ditambah W ya. Dari rumusnya kan delta U sama dengan Q minus W ya. Jadi Q-nya adalah delta U plus W. Delta U-nya adalah minus 4864 ya. Ini minus 4864 ditambah W. W-nya minus 3740. Jadinya Q-nya dari C ke A adalah minus berapa ini banyak ya. Padahal tambah 4, 4. 6 tambah 4, 10. Kali 1. 9 tambah 7, 16. 155 tambah 3. Jawabannya minus 8604. Q-nya ketemu situ. Karena minus berarti dia sistemnya mengeluarkan panasnya ya, ke lingkungan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 5 ya. Oke, nomor 5 ini pernyataan lagi ya. Mahasiswa mampu memahami berbagai perumusan hukum kedua termodinamika tentang arah proses dan seterusnya. Tentukan benar atau salah pernyataan tersebut. Pernyataan pertama, hukum kedua termodinamika menjelaskan arah proses termodinamika. Sedangkan hukum satu menjelaskan hubungan energi tanpa menentukan arah proses. Benar nggak ini? Pernyataan yang benar apa salah? Kalau dibilang arah proses, iya ya, nggak ada. Hukum pertama itu tidak ada arah proses. Ya nggak? Kalau arah proses, itu dinyatakan oleh hukum kedua ya.
Hukum satu prosesnya mah bisa kanan, bisa ke kiri, terserah ya. Kalau hukum kedua agak agak bisa bilang naturalnya kemana, ke kanan kah apa ke kiri. Kalau dibiarkan gitu. Ini jawabannya benar ya. Sekarang pernyataan kedua. Pindahan panas secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Dingin ke panas bisa spontan. Mungkin terjadi tanpa masukan kerja eksternal. Tidak bisa, misalnya. Secara natural itu mah dari panas ke dingin ya. Pindahan ini. Kopi panas kamu taruh di meja ya nanti kopinya jadi dingin lama-lama kan. Itu spontan, proses yang spontan. Kita nggak perlu ngasih kerja, udah terjadi ya. Tapi kalau mau kebalikannya itu berarti kita butuh kerja ya. Butuh ada kerja supaya bisa kayak gitu. Misalnya apa? Contohnya AC ya. AC itu kan kenapa bisa dingin ya? Karena ada piston di dalamnya yang bekerja ya. Ada pompa kompresor. Perubahan entropi sebuah proses termodinamika selalu bernilai positif, tidak mungkin negatif. Perubahan entropi prosesnya selalu benar. Kalau perubahan entropi enggak ya. Sebuah proses ini, sebuah proses termodinamika tidak harus bernilai positif. Bisa aja negatif gitu ya. Cuman kalau entropinya maksudnya entropi alam semesta ya selalu positif ya. Tapi di sini tidak dibilang sih perubahan entropi alam semesta. Jadi ini jawabannya salah. Pernyataan ini salah. Karena bisa aja bernilai negatif. Tapi kalau kamu total seluruhnya, termasuk yang masih kerja, dan lain-lain bisa. Semuanya nanti jadinya positif. Ya. Hukum alam. Entropi alam semesta selalu bertambah. Yang keempat, jika suatu proses menyebabkan penurunan entropi sistem, maka proses tersebut pasti reversible. Penurunan entropi, berarti nggak wajar ya. Maka proses tersebut pasti reversible. Reversible atau enggak itu bukan dari situ, Pak. Proses reversible itu apa sih? Ada yang tahu? Proses reversible itu berarti bisa balik arah dengan tanda petik mudah gitu ya. Misalnya kertas kamu bakar udah jadi abu misalnya, itu nggak bisa dibalikin lagi jadi kertas, udah sangat sulit gitu ya. Apalagi kalau nunggu alami ya bisa. Jadi ini jawabannya apa? Salah ya. Salah, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 6 ya. Nomor 6 soalnya apa? Ini tentang efisiensi ya. Sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan sesuatu yang dinamakan reaktor air mendidih. Pada reaktor jenis ini energi nuklir membuat air bertekanan tinggi mendidih pada suhu 285. Ini adalah suhu reservoir panas. Air mendidih menghasilkan uap yang lantas memutar turbin sebuah generator listrik. Setelahnya uap dikonversi kembali menjadi air di sebuah kondensor pada suhu 40 Celcius. Ini adalah suhu reservoir dingin. Untuk menjaga suhu kondensor pada 40 Celcius, sisa panas harus dilepaskan.
dibawa oleh medium lain, misalnya air sungai. PLTN ini bekerja pada 3/4 efisiensi Carnot dan luaran daya listriknya adalah 1,2 miliar watt. Sebuah sungai dengan aliran air sekian kilogram per second berada di dekat pembangkit listrik ini untuk membawa panas yang harus dilepas. Panjang amat soalnya. Itu kenaikan suhu air sungai akibat proses ini diberikan kalau jenis air. Ya. Kita disuruh nyari kenaikan suhu air. Gara-gara airnya dipakai ya, untuk mendinginkan uap panas tadi ya. Air sungainya dipakai. Oke, di sini yang kita perlu tulis dulu yang diketahui ya. Berarti ada reservoir panas TH misalnya 285, kemudian TC-nya berarti 40 ya. Celsius. Dia bilang PLTN ini bekerja pada 3/4 efisiensi Carnot. Masih ingat efisiensi rumusnya? Kalau dia Carnot, ya Carnot itu mesin yang paling ideal gitu ya. Maka jadi nggak mungkin efisiensi sistem itu melebihi Carnot. Efisiensi mesin Carnot itu rumusnya kalau nggak salah ya namanya efisiensi ya itu kan berarti W dibagi Q yang masuk gitu ya. Kalor yang masuk ini sebagai pembagi ya. Kita kan yang menyuplai ya supaya dia bekerja, supaya dia menghasilkan sesuatu bekerja. Ini semacam outputnya adalah kerjanya, inputnya adalah key in. Ya. Key out itu nggak bisa diapa-apain, key out itu buang aja. Jadi ini efisiensi. Nah kalau pakai bukan sistem, proses Carnot ya, yang terdiri dari saya lupa isotermal dan adiabatik itu, kok akan jadi paling ideal efisiensinya. Ya. Nanti hanya bergantung pada suhu jadinya, suhu reservoir panas dan reservoir dingin tanda petik. Karena gimana ya? Ya suhu panasnya tetap segitu, suhu dinginnya tetap segitu gitu ya. Kalau di Carnot apalagi itu kan nanti ada isotermal dan adiabatik. Jadi kayak nggak apa-apa bukan nggak apa-apa. Ya intinya nanti kamu akan dapatkan efisiensi kerja paling besar tuh kalau kayak gitu kalau Carnot. Di luar itu nggak mungkin lebih dari itu, lebih dari efisiensi Carnot. Kalau kamu pakai proses-proses yang lain. Yang namanya mesin tuh pasti ada siklus ya. Ingat ya ada siklusnya. Jadi balik ke posisi semula. Ke keadaan semula sistem. Kalau pakai Carnot, berarti ini rumusnya jadi gimana? Carnot, kalau W dibagi Q ini nggak harus Carnot. Gitu. Ini semua mesin kalian efisiensi itu rumusnya gini. Tapi kalau Carnot, si W-nya ini bisa diganti jadi T, saya jadi lupa ya. TH dikurangi TC gitu. Dibagi TH kalau nggak salah. Sehingga jadi 1 dikurangi TC dibagi TH. Benar nggak kayak gini? Masih ingat rumusnya? Benar ya? Jadi kita hitung dulu efisiensi Carnot untuk reservoir TCTH kayak gini itu berapa. Nanti kita hitung dia cuma 3/4-nya gitu kan. Jadi ini 1 dikurangi TC-nya 40 tambah 273 ya, dia jadi Kelvin dibagi 285 ditambah 273. Nah, ketemunya efisiensi maksimum dengan TCTH kayak gini ya, itu adalah 0,439. 0,439. Nah, dia efisiensinya, efisiensi Carnot tuh. Efisiensi sih kenyataannya dia PLTN adalah 3/4 dari efisiensi maksimum itu, gitu ya, dengan Carnot. Jadi cuma 3/4 dari 0,439. Ya, jawabannya 0,329. Efisiensi PLTN-nya sekarang kita dapat ya 0,329 atau 32,9% ya efisiensinya. Sampai sini paham? Atau bingung?
Ya. Nah ya, sekarang eh, efisiensi, tadi saya bilang efisiensi itu rumus umumnya adalah W dibagi Qin, ya, Qin, kalor yang diberikan ke sistem. Nah ini satuannya joule dibagi joule ya. Tapi kita dikasihnya sebenarnya bukan joule tapi kayak joule per detik ya, berapa watt gitu. Nah kita bisa bagi ya, sama-sama dibagi delta T ya misalnya. Dibagi waktu jadi joule per second. Nah kerja yang dilakukan per detik ya, itu adalah di outputnya PLTN. Dia bilang menghasilkan 1,2 miliar watt ya, berarti 1,2 kali 10 pangkat 9 watt atau joule per detik ya, watt joule per detik. Dibagi Qin-nya berapa? Qin-nya pakai yang mana sih? Hmm, ya, Qin-nya nggak tahu. Kita masukin ke Qin. Karena kan efisiensinya udah ada nih, 0,329. Berarti Qin-nya bisa dicari kan? Ya, ketemunya adalah 3,65 kali 10 pangkat 9. Dengan efisiensi sekian, maka Qin kayak kalor yang kamu berikan ya, kalau dari PLTN berarti kan dia dari nuklir ya, berarti Qin-nya dari reaksi di dalam reaktor nuklirnya itu yang menjadi sumber panas yang diberikan ke apa tadi, di air yang dipanasin jadi uap tadi. Jadi ketemunya 1,2 kali 10,9 dibagi 0,329 itu 3,65 kali 10 pangkat 9. Coba dihitung lagi benar nggak? Nah, ini karena tadi sudah dibagi delta T, ini akan ketemunya sebenarnya watt ya, joule per detik. Ya, sekian. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin mesin PLTN-nya ini ya, kita anggap dia sudah kondisinya apa ya, tunak gitu, ya, stabil gitu ya. Jadi ada sumber panas dari reaktor nuklirnya, manasin ke uap airnya tadi, ya, airnya dipanas jadi uap air, uap airnya kemudian didinginkan pakai air sungai, sungainya jadi hangat dikit gitu ya. Ini kan bisa berjalan terus-terusan gitu ya, berhenti, artinya stabil ya. I hotnya atau T hotnya ya 285 terus, TC-nya juga 40 terus gitu ya. Udah terjadi apa ya? Suatu siklus gitu ya. Siklus termodinamik yang stabil ya. Sehingga eh, gimana ya? Ya, kita bisa berarti gini, key in ya. Kalau kita lihat sebuah sistem atau mesin gitu ya. Kan sederhana gini, ada key yang masuk ya, key yang masuk. Kemudian ada yang dibuang, key out. Reservoir dingin itu yang di key out. Ini reservoir panasnya yang key in. Kemudian di sana tapi ada sebagian yang jadi kerja ya. Jadi hubungannya sederhana, key in itu sama dengan kerja ditambah key out ya. Jadi kerja yang didapat ditambah yang dibuang ya. Dan itu selalu ada yang dibuang ya. Nggak mungkin nggak ada yang dibuang. Pasti pasti ada yang dibuang panas. Nggak mungkin key in semuanya jadi W itu nggak mungkin. Kecuali sistemnya berubah juga. Delta U-nya yang berubah. Oke, I-nya udah dapat nih 3,65 kali 10 pangkat 9. W-nya juga udah ada 1,2 kali 10 pangkat 9. Maka Q-nya saya jadi dapat ya. Jadi energi yang dikeluarkan di reservoir dingin per detiknya berapa. Berarti tinggal dikurangin aja ya. Berarti tinggal 2,45 kali 10 pangkat 9 watt ya. Joule per detik sekian. Nah ini yang kemudian dipakai untuk menaikkan suhu sungainya ya. Sungainya kan mengalir dengan debit tertentu tadi. Berapa? 0,5 kali 10 pangkat 5 kilogram per detik.
Ini sama-sama udah per detik semua ya. Jadi dalam 1 detik, anggap ada panas masuk sekian joule, ya, 2,4-9. Dipakai untuk manasin aliran sungai yang masuknya itu, mengalirnya itu juga ada 1,05 kali 5 kilogram per detiknya. Sekian kilogram, dapat energi juga sekian per detik, ini juga yang mengalir sekian kilogram per detik. Nah, ini berarti mau cari tahu suhu airnya ini jadi berapa naiknya, berarti ini tinggal M kali C kali delta T. Q sama dengan MC delta T, Mas ingat ya. Jadi untuk padatan atau cairan itu cuma bergantung pada suhu delta T. Tapi kalau gas, berarti ada teori kinetik gas tadi. Ada persamaan keadaan. Nah, ini C-nya ya masukin air yang 4.200 joule per kilogram per derajat Celcius, maka delta T-nya nanti ketemu. Jadi kalau dari kunci perubahan suhunya itu jadinya 5 Kelvin, 5,55 Kelvin. Jadi gara-gara ada reaktor ini, sungainya sebelum dipakai gitu ya. Jadi misalnya ada sumber air ya, dan di sini masuk dulu ke alat untuk mendinginkan tadi uap air panas tadi. Pas keluar ini suhunya naik ya, T-nya udah tambah 5 Kelvin atau 5 Celcius. Gitu ya, ini ada air lebih dingin, ini air lebih panas. Dipakai untuk mendinginkan. Di out-nya itu dibuang di situ di sungai. Kalau nggak dibuang ya nggak bisa jalan mesinnya sebenarnya. Kebayang nggak? Tadi kan dia mesinnya jalan gara-gara apa? Uap panasnya mendingin lagi kan jadi air. Nanti airnya dipanasin lagi sama reaktor. Kan jadi siklus kayak siklus awan gitu kan. Siklus hidrodinamika di atmosfer kita. Jadi nggak mungkin ada yang dibuang. Dibuangnya pun sebetulnya ya karena dipakai lagi nanti air. Kalaupun ke sistemnya nggak kayak gitu ya tetap aja akan kebuang. Entah di mana. Tadi. Bisa aja airnya diganti terus ya, dari sungai itu nggak mendinginkan uap air, tapi sungainya masuk ke kompornya, misalnya kompor nuklirnya tadi. Sama aja, nanti kan dia keluar juga jadi air yang panas ya, di uap panas. Harus dibuang kemana? Oke, udah selesai ya. Jadi ketemunya 5,55 Kelvin. Oke, ini udah semua soal. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kita udah belajar hampir 1,5 jam. Kalau nggak ada, mungkin saya bisa akhiri. Ini absennya otomatis ya, saya bisa lihat rekamannya nanti itu ada list kalian masuk berapa lama, keluar jam berapa gitu. Jadi saya nggak perlu nyakut. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Kalau bisa secepatnya ya. Karena tinggal 2 minggu lagi UAS. Ini nggak nyampe mau. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Kalau belajar lagi ya lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa? Siap selalu, Pak. Sehat selalu, panjang umur. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.